melaksanakan pembelajaran. Ya, maju satu persatu untuk membuat kesepakatan kelas. Yang pertama siapa yang maju? Ya, yang maju. Tulis. Ya, nomor 1 ditulis. Patung kelasnya bukan besar. Besar ya. Tidak boleh bertengkar. Ya, sekarang yang kedua. Menulis apa? Ayo. Masa nulis dulu enggak mau? Nulis sama tinggal nulis saja. Ayo. Enggak ada kamu nulis di mana tulisan? Ayo nulis. Nulis aja loh. Tulis. Ayo ditulis. Sekarang kelas apa tadi? Ayo. Terbesar tulisnya, tidak terlambat. Ya, ini ditulis. Tidak terlambat ya. Ya. Ya, terus yang nomor 3. Itu. Kita menulis keyakinan dalam kelas kita. Kita harus yakin. Apa keyakinan kita? Nomor 1 silakan ditulis. Nomor 1 keyakinan kita apa di dalam kelas? Pasti kita punya keyakinan. Agak besar ya. Kami apa? Kami mengikuti keyakinan kelas kita. Kami mengikuti pembelajaran. Itu P ya, ini P. Ini P. Ini P besar ya, P. Ya. Nah, kami mengikuti pembelajaran dengan apa? Bahagia. Ya, kita yakin mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Ya, sekarang yang kedua. Udah dulu ya. Dua. Kami saling menghormati salah. Selamat pagi Petri. Iya. Tahu nggak kenapa dipanggil Pak Jono ke sini? Nggak tahu. Mas nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Tadi Petri ngapain katanya? Densanya di mana? Tahu. Kenapa? Terlambat. Di luar. Kenapa Pak terlambat? Enggak. Benar apa salah itu? Salah. Kesiangan. Kalau mau sampai ya baru kesiangan. Tong sampah. Ya baru kesiangan. Sampahnya harus di tong sampah. Apa sampahnya kesiangan? Dilupa. Di tempat sampah. Dia bilang, kenapa kok
isi 11. Jadi lihatnya dengan kesepakatan kelas kemarin yang menurut Mas Tio Dalam salah tadi salah tempat sampah harusnya itu tidurnya itu mulai jam berapa biar nggak diulangi lagi apa tidak jadi ya tidak mengulangi lagi mulai sekarang harus sudah berusaha sesuai dengan masuk kesepakatan kelas kemarin yang kita buat kita tidak boleh terlambat ya. Insyaallah Kemudian bangunnya harus pagi biar tidak terlambat. Selamat pagi Petri. Bisa tidak terlambat pagi? Tahu nggak kenapa dipanggil Pak Jono kesini kan tidak terlambat? Nggak tahu. Mas nggak tahu sama sekali. Kembali ke tahu. Tadi Petri ngapa? Lonceng depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Mingas Meruyok beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 ini untuk mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah khususnya di SDN Mingas Meruyok. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua berupa ajaran agama Islam, ajaran yang membawa kebahagiaan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk acara siang hari ini saya akan memberikan sebuah sosialisasi tentang budaya positif yang ada di sekolah, khususnya di sekolah SDN Mingas Meruyok. Bapak Ibu guru di SDN Mingas Meruyok, di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif yang ada di sekolah, terutama di SDN Mingas Meruyok. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang namanya budaya positif di sekolah itu apa saja, cuma mungkin ini namanya saja yang berarti. Materi yang akan saya sajikan pada sosialisasi budaya positif pada kali ini adalah yang pertama, budaya positif. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia, khususnya siswa. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang ketujuh, posisi kontrol. Yang kedelapan adalah keyakinan kelas. Mari kita bahas satu persatu tentang materi sosialisasi pada siang hari ini. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Di SDN kita, SDN Mingas Meruyok sudah melaksanakan budaya positif. Contohnya, upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin dan pada hari-hari besar lainnya, seperti kemarin upacara memperingati Hari Guru. Yang kedua, apel pagi. Yang kelima adalah sholat zuhur. Ini adalah contoh-contoh budaya positif yang ada di SDN Mingas Meruyok yang sudah kita
terapkan. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru di sini juga hanya menuntun, memfasilitasi dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu model pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru sudah banyak mengenal tentang model-model pembelajaran. Mungkin penyampaiannya atau pelaksanaannya ini yang mungkin agak sulit. Mungkin tahu namanya model pembelajaran, ada yang namanya model pembelajaran diskusi, ada yang model pembelajaran langsung, mungkin ada pembelajaran ceramah. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar mungkin kita kalau belajar itu hanya di dalam kelas saja. Mungkin paradigma perubahan belajar bisa dilakukan di lingkungan luar kelas. Ini untuk membantu siswa agar tidak bosan di dalam kelas. Lanjut. Yang ketiga adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan kita melaksanakan disiplin positif yang ada di sekolah. Lanjut. Yang keempat, motivasi perilaku siswa. Menurut Dian Gosen menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku disiplin siswa, antara lain yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu melaksanakan sesuatu, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, siswa datang ke sekolah tidak terlambat, biar tidak dihukum atau dikasih sanksi. Nah, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan perataan. Biasanya siswa itu, aku tak budali surek, Bapak Ibu guru jadi senang. Nah, biasanya ada seperti itu. Ada lagi mungkin kalau mengerjakan PR di rumah biar nanti mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Ini mungkin beberapa motivasi perilaku anak untuk melaksanakan suatu hal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku ini loh pindah di opo. Nah, mungkin itu alasan mereka melakukan suatu hal. Contohnya dia ingin bermain sepak bola. Mungkin cita-citanya itu dia itu mungkin ingin menjadi seorang pemain di sekolah. Yang pertama, menurut Dr. William Glasser terdapat 5 kebutuhan dasar, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup. Anak di rumah mesti diberi makan oleh orang tuanya. Ini tujuannya adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin yang sulit untuk siswa, untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari Bapak Ibu guru mungkin kita sudah memberikan yang lebih, tapi terkadang anak itu kurang dan rasa diterima. Mungkin kita juga perlu untuk menerima keadaan posisi anak. Mungkin pada saat diajar dalam kelas itu anak itu bermain, mungkin kita tidak terima kalau di waktunya belajar kok bermain. Mungkin kita kurang untuk menerima keinginan dari anak. Mungkin anak itu pada saat bermain itu mungkin di rumah itu ada masalah atau apa. Nah, sebagai Bapak Ibu guru kita harus menerima keadaan siswa dan kita memanggil siswa itu mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah itu mungkin kurang. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas. Yang 3 itu dia bisa mengerjakan, yang 2 itu tidak bisa. Mungkin itu kemampuan anak seperti itu. Tapi kadang guru itu masalah nanti kayak 5 iso ayo kecil. Kadang seperti itu kita sebagai guru juga saya juga seperti itu. Padahal kita harus mengakui atas kemampuan anak, karena kemampuan setiap anak itu tidak sama. Mungkin ada anak yang kemampuannya lebih, juga ada yang kemampuannya kurang. Yang keempat, ini adalah kebebasan.
Kalau pembelajaran zaman dulu itu mungkin kebebasan anak itu jarang diberikan. Anak diberikan tugas baca mengerjakan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini anak diberi kebebasan penuh. Saya juga kemarin itu bingung. Ya, anak itu diberi kebebasan lah, terus itu mulainya ya apa sekarang? Ini menurutnya kebebasan anak diberi bebas, disuruh untuk belajar bagaimana caranya seperti apa anak itu agar bisa menerima pelajaran, diberi kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kita memberikan nah ini segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melaksanakannya di dalam kelas, cuma mungkin namanya istilahnya saja yang berubah. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Istilahnya kalau segitiga restitusi ini adalah penanganan terhadap anak bermasalah. Langkah-langkahnya apa? Satu, menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang melakukan kesalahan menjadi lebih baik. Misalkan ada anak terlambat, jadi kan kita tanya, kenapa kok terlambat? Jadi anak itu mesti membuat suatu alasan. Kalau dia memang nggak berbohong, ternyata terlambat, itu mesti membuat sebuah alasan. Maaf Bapak Ibu, saya terlambat karena mungkin menjaga adik. Kemarin itu kelas 4 muridnya Bu Efek Wadah, sering terlambat ke sekolah, ternyata menjaga adiknya yang ditinggal oleh ibunya untuk mencari barang dagangan untuk dijual jadi pentol katanya kemarin itu. Dan tanya mengapa kok sering terlambat, kok katanya kok sering menjaga adiknya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini kita memahami kebutuhan dasar yang diharapkan anak. Mungkin anak itu mengharapnya itu di mana, saya seharusnya itu bagaimana agar tidak merasa salah. Mungkin di keluarganya atau di sekolahnya mungkin ada permasalahan. Kemarin itu di kelas 4, ternyata ada yang kelas 4 kemarin, saya tanya apa permasalahannya yang terjadi dalam kelas. Yang pertama katanya itu sering melihat orang tuanya itu bertengkar. Ya, perbuatan itu benar atau salah. Kita memberikan keyakinan kepada anak. Oh, anak ini ternyata salah Bu, misalnya seperti itu biasanya. Kalau kemarin itu saya tanya, dia nggak sekolah selama 1 minggu, ternyata itu ngamen di lampu merah. Terus saya tanya, menurut kamu benar apa salah itu? Salah. Itu adalah tahap untuk menanyakan keyakinan. Lanjut. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Terdapat 5 posisi kontrol dalam penyelesaian masalah siswa. Yang pertama ini adalah guru biasanya sebagai penghukum. Contoh dari penghukum adalah, ya kamu coba kamu kerjakan PR. Namanya penghukum. Posisi kontrol siswa adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya itu anak itu setelah diberikan hukuman itu biasanya itu merasa bersalah. Kadang itu dinasehati, diberikan arahan penasehat, anak itu akhirnya merasa bersalah. Oh ya saya salah guru, mohon maaf, mungkin selama ini saya salah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai guru kita juga bisa sebagai teman kepada siswa, pada anak. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah pada anak sehingga itu bisa untuk meluapkan permasalahan-permasalahannya itu kalau kita bisa sebagai teman. Contohnya kemarin ada yang terlambat ditanya, nah kenapa kok bisa terlambat? Nadanya mungkin agak lembut karena mungkin kita sebagai teman. Mengapa kok terlambat? Mengapa kok tidak mengerjakan PR? Mengapa kok dan terusnya? Itu adalah tipe posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Maksudnya pemantau seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita anak ini terlambat, kemudian kita arahkan
sebagai pemantau. Pemantau dari tindakan anak setelah mendapatkan nasihat atau arahan dari Bapak Ibu guru. Yang kelima, ini sebagai manajer. Ini adalah fungsi posisi kontrol yang paling bagus untuk Bapak Ibu guru. Kita sebagai manajer memanajer anak, memanage anak sehingga anak itu menjadi lebih baik. Gitu kan, lebih dari yang penghukum rasa bersalah seperti memantau manajer ini juga lebih bagus. Lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, kami memulai dan mengakhiri proses pembelajaran dengan bahagia. Jadi keyakinan kelas itu kita buat pada saat pembelajaran atau pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Dengan anak kita buat keyakinan. Apa keyakinan kita dalam pembelajaran nanti agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin selama ini mungkin Bapak Ibu guru tidak pernah membuat namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang kedua, kami guru dan murid saling menghormati dan menghargai. Jadi antara murid dan guru kita harus saling menghargai. Kita harus yakin di dalam kelas itu bahwa kita bisa saling menghargai. Yang ketiga, kami saling peduli dan saling membantu jika ada kesulitan dalam belajar. Kami saling peduli dan saling membantu jika ada kesulitan dalam belajar. Mungkin dari siswa itu ada yang mengalami kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam mengerjakan tugas. Kita harus peduli dan saling membantu dalam proses pembelajaran sehingga anak tersebut dapat mencapai pembelajaran dengan maksimal. Kelas kita punya keyakinan dengan murid apa yang kita yakini dalam pembelajaran pada hari ini bisa ditulis, siswa bisa menulis untuk yang lain. Ini sekedar contoh Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas yang pertama adalah kami memulai dan mengakhiri proses pembelajaran dengan bahagia. Nanti Bapak Ibu bisa membuat contoh keyakinan kelas yang dapat kita lakukan di dalam kelas. Bapak Ibu nanti bisa dibuat contoh keyakinan kelas yang ada di pembelajaran dalam kelas. Silakan Bapak Ibu guru bisa dibuat contoh keyakinan kelas sebanyak mungkin. Ini sebagai contoh yang nomor satu bagi sekedar contoh. Banyak juga Bu. Terserah. Ya, sebanyak-banyaknya lebih banyak lebih baik.
yang dapat kita buat dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini ada Bu Retno yang sudah selesai. Kalau Bu Retno dibacakan keyakinan kelas yang mungkin bisa diterapkan Bu Retno di dalam kelas. Yang pertama, menurut kami adalah kami guru memotivasi siswa dalam belajar. Di dalam memotivasi siswa dalam belajar, apabila di dalam ruangan kelas ada murid yang begitu diberi tugas langsung tetap. Ada yang masih tolak-tolak, ada yang masih mencari alat tulis dan sebagainya. Kita memotivasi, kita dekati, sehingga anak dapat langsung mengerjakan tugas sesuai dengan atau bersama dengan teman yang lain. Itu mengenai kami guru sebagai untuk memotivasi siswa dalam belajar. Lanjut Bu. Yang kedua, Kami guru dan murid saling bertukar pendapat dalam kegiatan belajar. ya, saling bertukar pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Betul paling penting. Yang ketiga, Kami guru menjadi pelindung siswa dalam ketidaknyamanan di kelas. kami dan siswa saling melindungi dalam ketidaknyamanan dalam kelas. Ya. Yang keempat, Kami guru dan siswa selalu bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan yang ada di kelas. kami guru dan murid. Ya, terus yang kelima, Kami guru dan murid selalu menjaga nama baik diri. kami guru dan murid selalu saling Menjaga nama baik diri. Terima kasih untuk Bu Retno atas keyakinan kelas yang sudah dibuat sebagai contoh keyakinan kelas yang dapat diterapkan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Mungkin Bu Yanti memberikan dalam pembelajaran dilaksanakan dengan berdoa. Yang kedua, Kami guru dan murid saling menyapa dan berinteraksi selama pembelajaran berlangsung. kami guru dan murid saling menyapa dan berinteraksi selama pembelajaran berlangsung. Bersama dengan yang berdoa. Tiga, Kami guru dan siswa harus disiplin dan tepat waktu dalam belajar. kami guru dan siswa harus disiplin dan tepat waktu. Kalau jamnya jam 7:04 masuk ya masuk ya. Kami guru dan siswa saling bertoleransi dan peduli dengan lingkungan. Terima kasih Bu Yanti atas keyakinan kelas yang telah disampaikan. Selanjutnya mungkin Bu Eva. yang menentukan dua atau Kalau saya hampir sama, semua sama. Yang utama yang pertama memulai dan mengakhiri dengan doa. Terus karena saya lihat teman saya ini sembarangan membuang sampah, jadi menjaga ya kebersihan. kami dan siswa sepakat membuang sampah di tempatnya. Ya. Yang ketiga, Terus menjaga kerukunan kelas. kami dan siswa saling menjaga kerukunan di dalam kelas. Kami dan siswa juga saling menghormati perbedaan. Ya. Terima kasih Bu. Eva untuk pembuatan keyakinan kelas yang bisa diterapkan di dalam kelas. Selanjutnya mungkin Bu Aminah. Kami berikan pada kelas adalah pertama, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 5S di dalam kelas. Yang Kami saling menjaga kebersihan dan kebersihan. di dalam kelas. Kami siswa mematuhi protokol kesehatan dan selalu Mencuci tangan. selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Peduli bersama dan menjaga solidaritas. Solidaritas. Terima kasih.
Bu Amina atas keyakinan kelas yang bisa dibuat diterapkan di dalam kelas. Mungkin selanjutnya Bu Ija. Untuk di kelas 2 karena kelas awal jadi tidak begitu banyak. Untuk pembiasaan yang pertama kami menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua saling menolong terhadap sesama. Dan yang ketiga simpan alat-alat yang ada di kelas ke tempat semua. Yang terakhir senyum, sapa, salam, sambut dan sopan. Terima kasih untuk Bunda yang telah membuat keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas 2 sebagai kelas awal. Mungkin selanjutnya Bu Eli. Kalau di kelas 3 itu yang pertama bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Yang ketiga mengerjakan tugas tepat waktu. Karena biasanya kalau masih belum selesai waktu istirahat itu masih mengerjakan. Yang keempat menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Contohnya sapu biasanya itu kalau meletakkan dilempar. Yang terakhir menerapkan 5S. Senyum, ya, salam, sopan, sapa dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Eli yang telah memberikan contoh yang kelas yang nanti dapat diterapkan di kelas 3. Mungkin Bu Aini dapat memberikan keyakinan kelas pada saat pembelajaran di dalam kelas. Saling mendoakan sesama teman ketika ada teman yang sakit, terus menjaga properti kelas, saling menghormati antara agama lain. Terima kasih Bu Aini atas contoh keyakinan kelas yang telah dibuat. Dari beberapa keyakinan kelas tadi Bapak Ibu dapat disimpulkan keyakinan kelas yang dapat diterapkan di kelas yang pertama adalah kita antara guru dan siswa memulai pembelajaran dengan berdoa. Itu sesuai dengan budaya positif bagi siswa SD Ingat Nurjong, yaitu berdoa sebelum maupun selesai melaksanakan pembelajaran. Yang kedua tadi adalah menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun di dalam kelas. Yang ketiga mungkin tadi adalah masalah tepat waktu. Kesimpulannya adalah kami dan guru melaksanakan pembelajaran dengan tepat waktu. Siswa mengerjakan tugas di tepat waktu untuk menyelesaikan. Kemudian ada lagi mungkin meletakkan barang pada tempatnya. Kami dan guru harus mengembalikan barang yang telah dipakai ke tempat semula. Mungkin Bapak Ibu kalau keyakinan kelas ini betul-betul kita terapkan di dalam kelas, mungkin pembelajaran dalam kelas nanti akan berjalan dengan tertib. Karena apa? Kita dan siswa sudah membuat keyakinan. Kita yakin kalau kita masih seperti ini, pasti akan pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih kondusif. Mungkin selama ini pembelajarannya mungkin pada saat di tugas, mungkin ditinggal oleh ibu guru mengambil ballpoint atau apa
bilang kemudian yang pojok sana lewat ke depan, yang belakang dari ke samping dan seterusnya. Mungkin itu kalau kita belum membuat keyakinan dan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru, kalau kita tidak melakukan seperti itu. Nanti mungkin Bapak Ibu untuk keyakinan di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai, kita buat keyakinan dengan siswa apa yang kita dalam pembelajaran nanti. Setelah itu kemudian ditempel di depan kelas agar mudah dibaca. Nanti kalau kan ada anak yang maksud, sama tadi kan sudah menulis ini kok dilanggar, kita yakin mungkin bisa seperti itu. Mungkin yang sering punya ini, mungkin sering itu saya lihat itu ke kamar kecil. Mungkin pada saat pembelajaran mau dimulai, bu ke belakang. Padahal tadi pada waktu pagi main nggak mau ke belakang. Pada saat pembelajaran selesai atau dilaksanakan, pada saat Bapak Ibu menerangkan, bu izin. Itu nanti ya sebaiknya yang rugi. Karena apa? Kita sudah menjelaskan, dia tidak tahu. Mungkin dia yang tahu adalah mengalirkan keran dan tulisan di pojok kamar mandi. Kalau sudah buang air harus disiram. Mungkin pelajaran itu yang dia terima. Yaitu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ya, yang mungkin ini pelajaran baru bagi Bapak Ibu ya, ini juga pelajaran baru bagi saya kemarin mengikuti guru penggerak ya, ini mulai keyakinan kelas ya, kemudian segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Mungkin kalau kita kan masalah kemudian ditanya, padahal itu sudah masuk segitiga restitusi, mungkin kita tidak tahu oh ternyata itu termasuk segitiga restitusi. Padahal sudah kita terapkan, kita laksanakan dalam sehari-hari. Mungkin ada lagi yaitu posisi-posisi kontrol guru. Tadi sudah saya berikan tentang posisi kontrol guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian motivasi anak dalam melakukan suatu langkah atau kegiatan. Tadi misalkan tidak ingin diberikan hukuman, kemudian ingin mendapatkan penghargaan, kemudian yang ketiga ingin menjadi jati dirinya. Aku jadi lebih ini, tapi dulu kok gak mereka ya. Aku jadi sinau lulus pegel, jadi aku lebih dolinan. Itu mungkin alasan tentang sosialisasi kita tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Tentang pertanyaan dari Bapak Ibu guru, coba saya jawab. Ya, Bu Yati. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa menjawab, kalau saya juga dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yati. Bisa Pak, kita sudah membuat keyakinan dan kesepakatan yang jelas dan beberapa poin. Nah, misalnya ada anaknya yang melanggar keyakinan dan kesepakatan kelas. Kita apakan sebaiknya anak ini? Apa kita memberi hukuman? Apa kita beri peringatan? Ataukah teman-teman yang memberikan hukuman? Terima kasih Bu Yanti. Tadi ada pertanyaannya. Pertanyaan tadi adalah ada siswa. Kita sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa, ternyata masih melanggar. Itu apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi Bu, posisi kontrol.
posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah siswa. Tadi Bu Yanti kan bilang jika hal tersebut tidak melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kita lakukan? Apakah memberikan hukuman atau teman-teman yang lain memberikan hukuman? Bagaimana Bapak Ibu Guru? Mungkin ada yang memberikan jawaban, mungkin gurunya ini sebagai guru senior mungkin bisa memberikan masukan untuk mengintegrasi anak seperti tadi. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya kan tidak bersalah. Jadi untuk posisi kontrol yang diberikan yaitu pemantau. Jadi Bu Retno memberikan jawaban kita dalam memantau dari siswa itu. Mungkin yang lain Bapak Ibu, ini saya sudah coba menjawab yang ya. Ada anak yang seperti tadi, kita juga bisa untuk memberikan hukuman hukumannya tidak terlalu berat. Mungkin juga kita bisa membuat dia itu sebagai teman. Kita tanya, tapi kita kan sudah membuat yang kelas, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh dan sebagainya. Mengapa kok masih membuat masalah? Kenapa? Apa yang kurang? Mungkin dari situ nanti juga mengutarakan isi hatinya atau bergambarnya. Jadi kalau dihukum, cek teman-teman. Kadang biasanya guru seperti itu. Karena dulu saya juga punya seperti itu. Saya dulu dari dulu juga saya seperti itu. Karena namanya saya juga ngajar kelas 6. Kalau ngajar seperti itu, kalau saya keluar, ayo keluar dalam kelas, kalau saya pelajaran di luar aja digunakan kalau mau, kalau tidak mau ya sudah di luar. Saya juga gitu apa? Ternyata 5 posisi kontrol ini memang tidak bisa dihindari. Memang betul kadang-kadang itu harus dilakukan. Misalkan kita terlambat beberapa kali, mungkin pasti akan diberikan hukuman. Tapi kita beberapa kali jika kita pantau agar apa? Karena itu akan menjadi berubah menjadi lebih baik. Makanya katanya hukuman itu tidak bisa itu kadang-kadang itu ya boleh dilakukan tapi tidak terlalu sering. Mungkin dinasihati dulu, diingatkan dulu. Kalau memang terlalu bisa berubah, nah itu ya nggak apa-apa, itu sekali hukum yang penting tidak terlalu berat bagi anak. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ya berapa ini mungkin ada pertanyaan. Monggo sharing monggo. Kelas 4 ini memang melihat anak diambil tapi tidak juga itu ya sebenarnya kecil banget kan. Kalau di dalam kelas itu sebenarnya pada waktu awal pelajaran awal saya belajar itu saya membuat kesepakatan sama satu dosen. Ya kalau ada seperti ini bersama sembarangan enaknya dia Pakno. Kesepakatan bersama satu kelas. Kalau kemarin itu kita buat kesepakatan kalau buat sama kelihatan sama sembarangan itu didenda. Jadi ada saya kasih dompet meja itu anak-anak kelihatan jadi sekarang mulai bisa. Terus ada lagi kalau kelihatan anak ini kemarin itu saya kasih lagi karena ada yang merajai di dalam kelas, terus ada yang mengkontrol itu tidak berteman dengan anak, itu saya buat kesepakatan enaknya dia akan dan kita sendirikan sendiri gitu loh, maksudnya ya anaknya yang provokasi itu yang kita sendiri gimana dia Bu ya sudah berarti kita buat kesepakatan hukuman itu kita harus kesepakatan saya. Terima kasih Bu Eva. Ternyata untuk keyakinan kelas kesempatan kelas sudah dilaksanakan di kelas 4. Itu tadi sebagai salah satu contoh yaitu
sepakat untuk memberikan sebuah denda atau hukuman jika membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu tadi adalah memberikan hukuman yaitu menyendirikan anak jika anak itu memprovokasi temannya agar tidak berteman dengan teman yang lain. Itu adalah salah satu beberapa contoh tentang posisi kontrol guru di dalam kelas. Itu paradigma belajar. Yang kedua, perubahan paradigma belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin permasalahan-permasalahan pendidikan pada zaman ini mungkin adalah dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Mungkin dulu itu kalau pada saat saya belajar dulu itu guru menerangkan perubahan ini adalah dua seperti itu. Ya, Bianti tertawa. Ya, dulu saya juga belajar seperti itu guru. Banyak ya. Mungkin kita bisa melihat atau mencari model-model pembelajaran. Ini saya berikan hanya contoh ya. Kemarin itu saya praktekkan untuk model pembelajaran melalui permainan. Model pembelajaran permainan ini kemudian saya terapkan di tes IC di guru penggerak, ternyata mendapatkan apresiasi yang bagus. Ya, mungkin ini juga jangan dihilangkan kata sederhana, tapi mungkin bagi anak itu menjadi menyenangkan. Yang namanya teman itu menjadi rukun dan bersatu. Dapat dulu itu laki-laki atau perempuan. Mungkin kalau sekarang itu laki-laki perempuan itu kan keluarga keterangan. Dulu saya menerapkan itu proses pembelajaran, model pembelajaran itu permainan. Seperti ini Bapak Ibu. Saya ambil itu pembelajarannya itu adalah pembelajaran matematika. Mungkin ini bisa dilakukan di kelas tidak serta contoh. Anak-anak kita bawa di luar kelas, dan di luar kelas kemudian kita buat permainan. Disuruh berbaris. Nah, setelah berbaris kemudian kita buat pertanyaan. Anak-anak nanti tolong dibuat kelompok jumlahnya sesuai dengan yang Pak Guru ucapkan. Contoh Pak Guru bilang 2 tambah 2 berapa? Pak, langsung kamu bentuk kelompok itu menjadi 4-4. Mungkin itu kan sederhana Bu, tapi namanya kalau bermain mungkin anak itu menjadi senang. Biasanya yang sulit untuk mengerjakan bermain seperti itu mungkin menjadi senang. Jadi saya buat 2 tambah 2 berapa? Pak, langsung bentuk kelompok Pak. Tidak peduli itu temannya perempuan atau laki-laki, mau ditarik, dibakar, baru bangga itu, mau ditarik agar yang penting dia membuat kelompok menjadi 4. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu untuk model pembelajaran yang bisa dilakukan untuk membuat siswa itu merasa senang dan tidak jenuh di dalam kelas. Apa di dalam kelas? Kemudian siswa yang depan ini kita berikan kertas 1 sama pensil. Nah, kemudian kita berikan pertanyaan, nanti tolong disebutkan atau ditulis apa nama hewan atau benda yang saya berikan. Saya berikan contoh seperti ini. Sebutkan hewan yang berkembang biak dengan ovipar, bertelur. Jadi tiap kelompok nanti berebutan menulis. Yang kelompok ini satu menulis apa sampai yang ke belakang, kemudian disuruh untuk bawa ke depan. Nanti kelompok yang paling banyak sekali menuliskan itu, nanti kelompok yang menang kita berikan skor. Itu biasanya kalau saya pakai itu waktunya siang hari Bu, karena apa waktunya siang itu biasanya itu anak itu sudah males. Ya, karena apa? Jujur aja kalau kita mengajar dari jam 10 itu pol. Kita memberikan pelajaran dari jam 10 itu sudah lewat. Ya, kalau dulu saya mengajar, pengalaman saya mengajar itu khusus untuk pelajaran matematika saya dahulukan. Karena apa? Kalau pagi itu maknanya itu masih fresh. Nah, saya dahulukan meskipun di jadwal matematika di tengah atau di atas, itu saya dahulukan. Kadang-kadang itu saya buat model seperti itu.
Ya, apakah Pak? Pak, kok setiap hari apa bermain? Ya enggak, bukan bermain tiap hari. Enggak selesai materi, enggak tuntas sampai pembelajaran selesai. Kita coba aja pada satu minggu berapa kali biar anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran. Nah, itu untuk model-model pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu guru sudah mempunyai tentang model-model pembelajaran sehingga pembelajaran dalam kelas dapat dilaksanakan dengan baik. Tempat-tempat bersejarah. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dinasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebutuhan dasar siswa itu menurut Dr. William Lester terdapat 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Tolong Bapak Ibu guru bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan dasar yang ada di dalam kelas. Seperti contoh yang A, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin setiap hari siswa itu membawa bekal dari rumah, atau setiap hari siswa membeli kue atau jajan di sekolah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dari siswa itu contohnya bukti kasih sayang dan rasa diterima di kelas itu apa, atau sekolah itu apa. Yang ketiga adalah pengakuan atas kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan. Itu anak itu bebas bagaimana, mungkin menurut Bapak Ibu di dalam kelas. Yang kelima, kesenangan. Mungkin kesenangannya anak-anak itu dalam kelas itu bagaimana. Kalau Bapak Ibu nanti ditulis di lembar kertas ini, nanti kita diskusikan bersama tentang kebutuhan-kebutuhan dasar yang dilakukan siswa selama di sekolah, terutama di dalam kelas. Dengan yang Bapak Ibu pantau di sekolah, itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan dan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan.
sudah selesai ini dan mereka mau memberikan pesannya tentang kebutuhan dasar yang sudah dipantau selama di sekolah. Silakan Bruno untuk disampaikan. Untuk kebutuhan dasar pertama yaitu bertahan hidup, guru memberikan pengarahan pada siswa bila membawa bekal itu membawa makanan yang banyak nutrisinya, bisa mengandung khasiat sempurna. Yang kedua, mengenai kasih sayang dan rasa diterima, itu guru tidak membeda-bedakan siswa dalam memberikan perhatian. Yang ketiga, penguasaan pengakuan atas kemampuan. Di sini guru memberikan pujian atau apresiasi pada siswa atas hasil kerjanya. Kebebasan, memang kebebasan itu sulit Pak, tapi guru harus bisa berusaha untuk memberikan sedikit kebebasan siswa untuk bersikap dan bertingkah laku yang baik dengan temannya. Jadi istilahnya tidak jahil dan sebagainya. Untuk kesenangan, ini guru harus bisa memberikan pujian atau sedikit berupa hadiah biar itu penyemangat siswa di dalam belajar di kelas untuk mendapatkan prestasi. Terima kasih. Itu tadi adalah kebutuhan dasar menurut pemantauan Bu Retno yang telah dilaksanakan selama pembelajaran di sekolah. Kebutuhan bertahan hidup tadi adalah memberikan nasihat kepada siswa untuk membawa bekal itu yang bergizi sesuai dengan Pancasila 5 sempurna. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian memberikan pengakuan atas kemampuan, nanti memberikan reward atau memberikan penghargaan atas kerja siswa dalam pembelajaran. Yang keempat adalah memberikan kebebasan. Ini tadi memberikan kebebasan sedikit kepada siswa dalam berteman di dalam kelas. Nah, yang kelima tadi adalah memberikan kesenangan, yang memberikan hadiah agar siswa itu merasa senang. Mungkin selanjutnya Bu Yanti, ini kebutuhan dasar menurut pemantauan. Bawa bekal makanan, anak-anak juga diberikan uang saku sama orang tuanya, dengan air minum dan sebagainya. Untuk kebutuhan anak-anak sendiri di sekolah selama beberapa jam. Untuk kasih sayang dari orang tua serta diterima oleh guru. Kalau rasa sayang itu ya anak-anak merasa sayang, dan itu kan diberikan seragam baru, diberikan alat tulis baru, sepatu dan tas dan sebagainya. Kalau kasih sayang dari teman ini sepertinya ini, kalau kadang ada perintah membuat kelompok di kelas, itu anak-anak kadang itu memilih kelompoknya sendiri, yang mereka punya teman-temannya sendiri gitu. Dan rasa diterima oleh guru itu seperti ini misalnya, guru itu mudah menghafal namanya siswa, jadi mereka itu ada senang, guru ini sudah kenal sama saya, seperti ini sudah hafal nama mereka. Terus yang untuk penguasaan atau pengakuan atas kemampuan itu biasanya kalau anak-anak itu dipanggil untuk menjawab soal maju ke depan, nah anak itu berebut, mereka diberikan apresiasi atas prestasi ini. Untuk yang kebebasan di sini sekolah itu memberikan ekskul, ada beberapa ekskul. Nah, anak-anak bisa bebas memilih minatnya kemana, ke drum band atau ke karate gitu. Untuk kesenangan, anak-anak itu sepertinya senang kalau kegiatan pramuka ataupun olahraga. Mereka itu senang praktek atau sesuatu yang diberikan gurunya, sesuatu yang baru. Terima kasih Bu Yanti. Itu tadi adalah
kebutuhan dasar yang sudah diamati oleh Bu Yanti selama pembelajaran di SD Dinas Rembyong. Yang pertama dari kebutuhan bertahan hidup. Selain diberikan makanan tadi, anak diberikan bekal dari rumah berupa air minum dan uang saku untuk membeli kue atau jajan di sekolah. Yang kedua, kasih sayang antar teman, kita saling menyayangi. Dan tadi membuat kelompok itu membentuk kelompok sesuai dengan teman-teman yang disayang atau teman-teman yang nyaman. Kemudian pengakuan atas kemampuan tadi sama, yaitu memberikan reward atau hadiah kepada anak yang sudah melaksanakan pembelajaran. Kemudian kebebasan, anak diberikan kebebasan untuk memilih. Karena di SD Dinas Rembyong ini ada 2 ekstra karate sama drum band. Nah, disuruh untuk memilih mana yang disenangi oleh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu kesenangan dalam pembelajaran. Contohnya tadi pembelajaran olahraga sama kegiatan pramuka. Ini Bu Yanti ini sudah cocok ini kalau misalkan mengikuti guru penggerak, karena sudah hampir bisa untuk menguasai materi untuk masalah-masalah tentang guru penggerak. Ini mungkin calon guru penggerak aku yaitu Bu Eva. Di dalam kelas ini anak-anak ini saya kadang-kadang beri kebebasan untuk ini jamnya P5 karena P5 semester ini anak-anak ayo ada ini, ada poin ini, ada poin ini. Kira semester ini kira usaha itu apa Bu? Kita punya rencana proyek untuk semester ini itu kira usaha buat sesuatu dan kita bisa buat, kita laksanakan nanti bisa tulis. Terus untuk kesenangan, setiap anak itu punya kesenangan sendiri-sendiri Pak. Di situ ada yang senang nyanyi, iya, kesenangan masing-masing itu. Ya, saya bebaskan untuk kesenangan pada waktu dia sendirikan menggambar, itu kesenangan apa? Jadi saya bebaskan untuk kesenangannya. Oke, bahwa belum kesenangan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.
nanti di akhir acara ini kami mohon untuk Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas. Bisa dibuat keyakinan kelas kalau di putar Bu Eva untuk keyakinan kelas. Nanti coba Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas yang bisa diterapkan di dalam